Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, jika yang lalu kita telah membahas tentang relasi, maka hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi atau pemetaan. Perhatikan contoh yang ustazah berikan. Ada 4 orang siswa, yaitu Ade, Ita, Aman, dan Aldo. Mereka mempunyai ukuran sepatu masing-masing itu 37, Ita 37, Aman 38, dan Ado 39. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Himpunan A merupakan nama-nama 4 orang siswa tersebut, yaitu Ade, Ita, Arman, dan Ado. Sedangkan B merupakan ukuran sepatu masing-masing, yaitu 37, 38, dan 39. Sehingga himpunan A dipasangkan tepat satu pada himpunan B. Ade dipasangkan dengan 37, Ita dipasangkan dengan 37, Aman dipasangkan dengan 38, dan Ado dipasangkan dengan 39. Nah, dari contoh sebelumnya dapat difahami bahwa fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya bisa dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B, dan semua anggota di himpunan A harus memiliki pasangan di B. Yang kedua, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Perhatikan gambar di samping. Domain atau daerah asal adalah himpunan yang akan dipasangkan ke himpunan lainnya. Misalkan R adalah suatu relasi dari A ke B, maka domain dari R adalah semua anggota himpunan A yang dinotasikan DF dengan DF adalah buka kurung kelawal A merupakan himpunan A, B elemen dari relasi tersebut. Perhatikan gambarnya. Himpunan A terdiri dari 4, 9, 16, 25 yang merupakan daerah asal atau domain. Sedangkan B merupakan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan daerah kawan atau domain dan daerah hasil atau range. Jadi domain yang dimaksud di sini adalah yang berada pada himpunan A yang merupakan daerah hasil. Daerah kawan disebut juga kodomain yang merupakan himpunan B pada gambar di samping. Nah, daerah hasil disebut juga range. Misalkan R merupakan relasi himpunan A ke himpunan B, maka jangkauan atau range adalah semua anggota himpunan B yang berpasangan
dengan anggota himpunan A dan muncul dalam pasangan berurutan yang dinotasikan RF dengan RF sama dengan B, di mana B merupakan himpunan dari B, di mana A, B merupakan elemen R. Contoh, setiap mendapat gaji, Andi selalu mendapatkan potongan untuk biaya asuransi jiwa sebesar 15.000 per bulan. Misalkan, besar potongan gaji Andi dilambangkan dengan Y dan jumlah bulan Andi. Misalkan, besar potongan gaji Andi dilambangkan dengan Y dan jumlah bulan Andi telah bekerja dilambangkan dengan X. Bentuk fungsi Y sama dengan 15.000X dapat bentuk fungsi Y sama dengan 15.000X di atas dapat diartikan sebagai berikut. X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 1 sama dengan 15.000. X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000. X sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 3 sama dengan 45.000, dan seterusnya. Yang ketiga, cara menyatakan fungsi atau pemetaan. Misalkan, X merupakan elemen dari A dan Y merupakan elemen dari B. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi F. Kita dapat menuliskan hubungan antara himpunan A dan himpunan B dengan notasi sebagai berikut. F.2 X tanda panah Y. Dibaca, F memetakan X ke Y dengan Y disebut peta X oleh F. Perhatikan gambar di bawah. Cara menyatakan fungsi atau pemetaan yang pertama dengan diagram panah. Coba kamu perhatikan diagram panah berikut ini. Gambar yang pertama atau I1 merupakan fungsi, I2 bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B, yaitu 3 berelasi dengan 5 dan 3 berelasi dengan 6. Gambar I3 bukan merupakan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B, yaitu 4 dengan 8 dan 4 dengan 9. Gambar I4 merupakan fungsi. Gambar I5 bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak berpasangan dengan anggota B, yaitu 5. Sedangkan gambar I6 merupakan fungsi. Yang kedua, diagram kartesius. Misalkan dua buah himpunan yaitu A sama dengan 4, 5, 6, 7, 8 dan B 1, 2, 3, 4, 5 dihubungkan dari A ke B dengan relasi 3 lebihnya dari. Relasi himpunan A ke B dapat dinyatakan dalam diagram kartesius seperti gambar di samping.
Dari diagram Cartesius di atas, dapat ditentukan bahwa I1 merupakan fungsi, I2 bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B, yaitu 1 berelasi dengan 1 berelasi dengan 2. Yang ketiga merupakan fungsi. Yang keempat bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan 3 anggota B, yaitu 1 berelasi dengan 1 berelasi dengan 2, dan 1 berelasi dengan 3. Yang ketiga, pasangan berurutan. R sama dengan X, Y, di mana X merupakan elemen himpunan A dan Y merupakan elemen himpunan B. Misalkan A adalah 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan B merupakan 5, 6, 7, 8, serta relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah 4 kurangnya dari. Maka pemetaan dari A ke B dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan sebagai berikut: 1,5, 2,6, 3,7, dan 4,8. Anggota pasangan berurutan pertama adalah anggota himpunan A dan anggota pasangan berurutan kedua adalah anggota himpunan B. Anak-anak ustazah, agar lebih memahami mengenai pasangan berurut atau memasangkan relasi, coba kamu kerjakan latihan pertama pada episode kali ini. Yang keempat, banyaknya pemetaan. Yang pertama, himpunan A sama dengan A1. Yang pertama, himpunan A sama dengan A1 dan himpunan B merupakan B1. Maka NA atau banyaknya A adalah 1 dan NB adalah 1. Pemetaannya akan ditunjukkan dari gambar di bawah ini. Yang kedua, himpunan A sama dengan A1 dan himpunan B sama dengan B1, B2. Maka NA atau banyaknya A merupakan 1 dan banyaknya B merupakan 2. Sehingga pemetaannya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. A1 dapat dipasangkan dengan B1 dan A1 dapat dipasangkan dengan B2. Untuk NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 1, maka banyak pemetaan A ke B adalah 1/1. Untuk NB sama dengan 2, maka banyak pemetaan A ke B adalah 2/1. Hingga NB atau banyaknya B sama dengan R, maka banyak pemetaan A ke B adalah R/1. Yang kedua, A sama dengan A1, A2. Himpunan A terdiri dari A1, A2 dan B terdiri dari B1. Maka NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 1. Dan relasinya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang kedua, A sama dengan A1, 2
dan B sama dengan B1,2, maka NA-nya sama dengan 2 dan NB-nya sama dengan 2. Dan pemetaannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, A sama dengan A1,A2 dan B sama dengan B1, B2, B3. Maka NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 3. Dan pemetaannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Penjelasan untuk A sama dengan A1,A2. Untuk NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 1, maka banyak pemetaan A ke B adalah 1/2. NB sama dengan 2, maka banyak pemetaan A ke B adalah 2/2 hingga NB sama dengan R, maka banyak pemetaan A ke B adalah R/2. Jadi, untuk menentukan banyak pemetaan dari A ke B adalah N B pangkat NA. Untuk menentukan banyak pemetaan dari B ke A adalah NA pangkat NB. Baik anak-anak ustazah, agar lebih memahami, silahkan kerjakan latihan berikut di buku latihan kamu ya. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.